Assalamualaikum, salam lestari, Viva Daspa. Nah, untuk kali ini kita akan membahas eh, barang-barang yang biasanya kita lihat itu terbuang, kita manfaatkan kembali karena di sini kita konsepnya adalah konservasi yang memiliki prinsip apa ya, 3R ya. Biasanya orang nyebut 3R itu reduce sama recycle. Jadi di konsep tersebut, reuse itu berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, bisa difungsikan sebagai fungsi yang lainnya. Dan reduce sendiri itu yang mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Terus yang recycle yang terakhir yang berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi yang barang yang bermanfaat. Ya, di sini kita sering lihat yaitu untuk sampah-sampah yang seperti ini. Ini sih minta sama orang di pasar ya, serabut kelapa, jadi gratis, nggak beli. Kita manfaatkan nanti sebagai media tanam. Oh ya, untuk serabut kelapa sendiri banyak fungsinya. Sebenarnya dia mengandung kalium, dia fungsinya untuk meningkatkan kualitas buah, itu fungsinya. Terus juga sebagai kokpit. Nah, kokpit itu juga bagus buat tanah. Kalau dicampur sama tanah itu bisa menjaga kelembapan air yang ada dalam tanah. Itu juga bisa sebagai pupuk organik, juga bisa sebagai mulsa, juga bisa. Mulsa itu sebagai penutup tanaman, menutup tanah ya, di atas tanah supaya mengurangi penguapan, jadi tanahnya lembab terus. Nah, itu beberapa fungsi yang bisa dihasilkan dari serabut kelapa. Tapi tidak juga banyak orang yang tahu bahwa di kandungan serabut kelapa ini itu banyak sekali mengandung zat tanin. Dimana zat tanin sendiri itu zat yang bisa merusak atau mengkerdilkan atau menghambat pertumbuhan dari tanaman. Jadi kalau kita temui, kalau sering orang memakai serabut kelapa ini di anggrek gitu ya, kenapa kok anggreknya layu atau mati? Nah, itu bisa dikarenakan karena di serabut kelapa ini masih terdapat banyak zat tanin, zat yang merusak tanaman, bahkan bisa sampai mati juga. Nah, untuk menghilangkannya banyak sekali cara. Kalau saya sendiri bisa saya cuci, saya rendam ke air beberapa hari, airnya merah, itu pasti ada panah merahnya, itu saya buang, saya isi air lagi, terus saya buang lagi sampai dia habis warna merahnya. Terus cara yang kedua, saya biasanya itu mengubur di tanah, atau saya kubur juga di dalam biopori selama 1 minggu gitu. Saya ambil, saya bau, dia ternyata nggak ada bau khas dari serabut kelapa. Nah, itu zat taninnya kemungkinan sudah bisa hilang, jadi bisa dipakai untuk media tanam dan sangat aman buat tanaman kita. Tapi yang sekarang ini kita bahas ini sebagai media tanam penggantinya rockwool. Nah, ini rockwool kalau kita tahu adalah media tanam dari serat batuan, tapi kalau kita pakai biasanya itu sekali pakai. Kalaupun dipakai lagi itu kualitasnya bisa menurun. Tapi kalau kokopit ini saya sudah buktikan 3 kali dalam satu media ini bisa berkali-kali tanam, jadi bisa didaur ulang atau bisa dipakai lagi. Jadi kita nggak rugi beli lagi, dan mungkin bisa selamanya dipakai, dan murah, nggak beli. Kalau ini beli, satu slabnya sekarang mungkin 100 ribuan. Kalau ini cuma minta aja ya, karena kita adalah orang-orang yang apa ya, bisa mendaur ulang, jadi ya dipakai aja lah. Di sini kita lihat yaitu serabut kelapa seperti ini, dan terdapat ada kulitnya. Nah, kulit ini harus kita buang dulu, kulitnya ini. Nah, seperti apa ya, dia seperti apa, anti air ya di luarnya itu ya. Makanya kita harus cabut sampai kulit di bawahnya itu terlihat seperti ini. Nah, fungsinya apa? Karena nanti kalau misalkan sebagai media hidroponik itu nantinya ini bisa menyerap air. Kalau kita pakai kulitnya, dia nggak akan bisa menyerap air.
seperti ini ya. Kalau untuk yang jadi seperti ini itu bakal lebih mudah lagi. Jadi kita cuma tinggal potong ininya saja, atau ini dihilangkan, dipakai seperti ini bisa. Cuma tinggal kita rapikan untuk memotongnya. Bawah nggak usah, di atasnya aja sesuai dengan ketinggian rockwool seperti itu. Ini sudah saya siapkan serabut kelapa, semuanya sudah saya kuliti juga. Ini seperti ini bagus nih, jadi kita nggak usah bentuk lagi, tinggal kita potong-potong lagi tuh, kita potong-potong seperti itu. Serabut kelapanya, kulitnya kelapa sudah hilang juga. Terus untuk memilih kelapa yang bagus sebagai media tanam itu kalau bisa kelapa yang tua. Nah ini seperti ini tua nih, ini hitam dan dia nggak terlalu lengket, jadi mudah untuk diuraikan seperti ini. Tapi kalau yang muda itu kayak yang kulitnya hijau, dia masih banyak apa ya, keras, beda sama yang seperti tua. Ini tua, kelapa yang tua. Kalaupun kita jemur, ada komat sebentar ya. Ini baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Nah ini kokpit yang muda nih seperti ini muda, dia agak basah tapi dia tua. Ini kulitnya masih hijau tadi. Ini kalau tua itu kering, jadi kita pegang dia kering. Terus ini sudah gampang untuk kita pretelin nih. Nah, kita seperti itu. Cara mudah yang lainnya kita langsung aja seperti ini tadi. Ini paling bagian bawah ya, seperti bagian yang bawah seperti ini, paling bawah seperti ini. Bagian bawah, yang ini bawah ini kan sudah terbentuk tuh, tinggal kita potong. Nah tinggal kita potong seperti ini. Dengan kata lain, ini harus terbebas dari zat tanin, zat yang merusak tanaman. Dia harus direndam dulu beberapa hari. Jika ini sudah selesai, kalaupun kalian bisa pakai solasi, jadi solasi biar rapi. Nah ini atau yang seperti tadi. Nah ini saya sudah solasi ya, ini sudah terbentuk, jadi nggak usah kita atur lagi. Contoh ini netpot. Nah ini netpot juga nggak beli, ini kita minta di acara hajatan ya, kita gunakan kembali. Jadi sampah-sampah daripada yang kebuang kita pakai kembali. Seperti ini netpot, langsung aja taruh sini. Nah inilah rockwool made in Indonesia. Indonesia sangat kaya sebenarnya, nggak usah kita beli seperti ini. Rockwool ini serabut kelapa pun jadi, dan hasilnya yang mana kita coba itu hasilnya nggak jauh beda, malah nggak ada bedanya sih. Untuk kesuburannya, daun, sayuran, sama buah, semuanya sama. Jadi nggak ada perbedaan untuk pertumbuhan tanaman, mau pakai rockwool atau mau pakai serabut kelapa. Itu kelebihannya dari serabut kelapa, dan bisa digunakan berkali-kali. Kalau rockwool itu cuma hanya sekali saja, dan setiap kita panen beli lagi. Tapi kalau ini kita tinggal cabut tanamannya, daunnya, batangnya gitu,
kita taruh benih lagi di atasnya. Kita coba rendam air. Untuk perendaman sendiri biasanya yang saya lakukan itu 2-3 hari, bahkan pernah yang sampai seminggu. Kalau yang saya kubur dalam tanah sama yang saya tanam di biopori itu sampai berbulan-bulan, dari hasilnya itu sangat memuaskan sekali. Zat taninnya sudah nggak ada lagi, jadi pastikan zat tanin. Bahkan kokopit pun yang kita beli di toko-toko tanaman itu masih terkadang dia masih ada zat taninnya. Kalau untuk menghilangkan zat taninnya sendiri, kalian bisa aliri air, taruh di karung gitu, terus disiram, atau bisa ditaruh di sungai boleh. Yang penting airnya mengalir dan untuk zat-zat yang taninnya itu dia habis. Pastinya yang kita rendam pertama kali itu airnya warnanya pasti merah, seperti ini, merah, dia merah. Nah, itu harus kita buang lagi, terus kasih air lagi. Nah, ini merah kelihatan. Nah, ini merah ini. Nah, merahnya kelihatan kan? Nah. Bahwa ini kalau langsung sebagai metode tanam, tanamannya akan mati. Dan itu pun pernah kami coba. Dan akhirnya kita cari tahu bahwa kelapa itu mengandung zat tanin yang berbahaya buat tanaman. Kita harus menghilangkannya dulu dengan cara yang seperti ini, atau dikubur dalam tanah juga boleh. Jadi ini kita buang, lalu kita kasih air lagi. Setelah itu beberapa kali buangan, kita rendam selama beberapa hari lagi, dan kita tunggu hasilnya. Oke, salam lestari.